Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kita bersyukur bicara untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga kita bisa dalam acara pengajian menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri kawasan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita nantikan jabat di yaumul akhir. Amin. Kepada yang terhormat Ketua Pakar Masjid Al-Mu'min Bapak Sekali PPI, Wakil Ketua Pakar Masjid Al-Mu'min Bapak Haji Haryanto SPD, dan kepada Ustaz Haji Adi Ismabrata Sarjana Ekonomi, Sarjana Pemuda Islam Manajemen, SMC, dan Bapak Ibu remaja Al-Mu'min panitia yang saya hormati. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, maka saya akan membacakan acara dari awal hingga akhir sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari ketua panitia Ramadan. Yang keempat, acara ini. Yang kelima, penutup atau doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Adi Ismabrata. Untuk memulai acara pengajian pada malam hari ini, mari kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja acara selanjutnya yang kedua, yang akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan akan dibacakan oleh saudara Qasim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada saudara Wajib yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan cara yang bisa untuk kita semua, terutama bagi yang membacakan. Sebelum masuk acara ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Masjid Al-Mu'min, Bapak
Sini. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Andi Kusuma Brata yang sudah rawuh di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus atau takmir Masjid Mukmin Banyuanyar, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin jamaah masjid rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah, yaitu memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bimbingan Allah SWT dan hidayahnya senantiasa membersamai kita selama di bulan suci Ramadan. Yang kedua, salam dan salawat mari kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ketua ada acara yang bersamaan sehingga beliau tidak bisa hadir, mewakilkan kepada saya untuk sambutan kali ini dan bertepatan saya wakil ketua dan juga ketua panitia. Jadi mohon izin Pak Ustadz dari Pak Ketua, nanti insya Allah menyusul. Baik Bapak Ibu sekalian, panitia Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah telah menyiapkan berbagai macam agenda. Ini merupakan agenda kita yang pertama, yaitu pengajian pra-Ramadan atau banyak orang menyebutnya tarhib Ramadan. Mengapa kita perlu mengadakan kajian seperti ini? Agar kita semua memasuki bulan Ramadan itu siap, ya. Memasuki Ramadan itu dengan planning yang bagus, dengan panduan yang jelas, sehingga satu bulan, ya, bulan yang penuh barokah itu benar-benar kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, meskipun Ramadan ini sudah rutin setiap tahun, akan tetapi sukanya lupa. Nah, makanya nanti dari Ustadz Andi Kusuma Brata kita mengharapkan masukan-masukan, taujih-taujih dari beliau bagaimana agar kita Ramadan ini bisa maksimal dan mencapai tujuan sebagaimana tujuan Ramadan, yaitu la'alakum tattaqun. Setelah pengajian Ramadan Bapak Ibu, saya minta Bapak-bapak terutama besok hari Ahad sore, ya, Ahad sore ba'da asar kita kerja bakti bersih-bersih masjid, ya. Kipas anginnya yang sudah mulai berdebu kita bersihkan. Dan nanti atas usulan dari jamaah besok Ramadan digelar karpet, ya. Nah, gelar karpet tapi harus dibersihkan dahulu. Terutama nanti kalau untuk iktikaf, ya, kalau nggak ada karpet ini ya khawatirnya kembung, ya, sakit perutnya, ya. Nah, nanti kita kerja bakti besok Ahad nggih Bapak nggih, pada asar nggih, kerja bakti bersih-bersih masjid. Kemudian selain kegiatan rutin sholat tarawih, kemudian kuliah subuh, ya, yang sudah disiapkan jadwalnya oleh Pak Ari dan Pak Amar, ada juga banyak kegiatan-kegiatan lain setiap hari Ahad. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dahulu-dahulu ada kultum subuh, kemudian jeda, lalu ada kajian. Nah, sekarang
kultum subuh dan kajian dijadikan satu, jadi langsung panjang. Dari ba'da subuh kita kajian kitab apa kemarin Pak Reza? Saya belum hafal kitabnya, belum pernah baca. Dari Ustadz Musta'in Nasuha ya, yang biasa kita ngisi kita ya, dari beliau Ustadz Musta'in Nasuha dari Al-Mu'ayyad. Jadi ini kajian kitab setiap hari Ahad. Selain itu Bapak sekalian, untuk anak-anak ya, selain mabit TPA, kita juga menyelenggarakan lomba anak-anak ya. Ada lomba mewarnai, ada lomba menghafal Al-Quran, membaca tahsin dan sebagainya. Hadiahnya banyak. Anak-anak udah mendaftar belum? Dan daftar belum anak-anak lomba-lombanya? Hah? Silakan ya, daftar. Hadiahnya ada uang pembinaan. Pokoknya nih hadiahnya banyak ya. Iso nggo sangu lebaran. Insya Allah ya. Nah, jadi nanti hubungi Mas Yasir atau Mas Irsad ya, atau mbak-mbaknya untuk ikut lomba-lomba ya. Baik, dan yang terakhir nanti kita akan mabit, buka puasa bersama. Lalu ada juga ini iftar bersama, sahur bersama ya. Kalau tahun lalu mungkin belum ada, sekarang akan kita adakan sahur bersama ya. Jadi sahur bersama nanti juga jumlahnya banyak sebagaimana iftar. Nah, itu beberapa program yang sudah disiapkan untuk kegiatan Ramadan tahun ini ya. Bapak Ibu sekalian, monggo dimanfaatkan agar kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir dari sambutan saya ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsira kepada segenap panitia yang telah berupaya mengadakan acara ini. Kalau ada yang kurang dan khilaf dalam penyelenggaraan acara ini dan nanti kegiatan Ramadan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Arif Brata saya ucapkan syukran jazakumullah telah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Wakil Ketua KPU. Kita akhirnya sampai di akhir ini. Tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Andi Ismabrata. Pada Ustaz Andi Ismabrata yang kami hormati, kami persilahkan. Pakai ini aja. Oh, ini yang dipakai. Ini. Sama ini untuk YouTube. Jadi remaja ini alhamdulillah punya YouTube channel. Jadi nanti mau izin sekalian nanti diupload di YouTube boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi sholihin ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Wa qala Allah aidan wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Bapak, Ibu, ketua dan pengurus takmir Masjid Al-Mu'min yang insyaallah dirahmati Allah, adik-adik yang soleh,
Nang masjid kono ana pengajian dorang gatekke sambar bledek. Hati-hati, nanti ada pertanyaan, ada kuis berhadiah. Nah, dikatekke. Ibu-ibu, para muslimat yang insya Allah selalu saya doakan agar panjenengan selalu dalam kesabaran dan kesehatan juga kebahagiaan. Para rawuh semuanya, kali ini saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua diberi umur panjang manfaat. Amin. Kesyukuran, mari pertama kula panjenengan tidak pernah bosan, ikhlas hati, ringan lisan, selalu melafalkan tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai hari ini Allah masih beri kita kesempatan, alhamdulillah, masih sehat, alhamdulillah, masih sempat, alhamdulillah. Karena di mana-mana banyak orang sehat, banyak orang sempat, tapi tidak dikasih umur panjang. Banyak orang umurnya panjang, badannya sehat, tidak dikasih kesempatan. Dan yang tidak boleh dilupakan seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena Islam itu meskipun orang bilang agama Islam itu agama warisan, kita terutama saya cilik ya karena bapak ibu muslim, maka saya otomatis muslim, saya termasuk golongan itu. Tetapi sungguh pun begitu, nyatanya banyak juga saudara-saudara kita, sedikit ding orang banyak, beberapa saudara kita yang di pertengahan jalan kepleset, tergelincir, naudzubillah min dzalik. Jadi ini hidayah, pantas untuk kita syukuri, alhamdulillah. Dulu orang-orang salafi, orang-orang sufi itu 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa. 6 bulan berturut-turut itu berdoa supaya ketemu bulan Ramadan. Masya Allah. Maka kita perlu bersyukur dan meniru apa yang dicontohkan Rasulullah. Allahumma barik lana fir Rajab wa fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, mugi-mugi berkah wonten ing wulan Rajab, berkah ada di bulan Ruah, Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Masya Allah. Kenapa begitu luar biasa Ramadan ditunggu-tunggu? Kenapa begitu istimewanya Ramadan itu? Karena memang ini bulan yang dipilih oleh Allah. Tidak semua bulan seperti ini. Tadi dibaca dengan baik Mas Sopo Asmane, Mas Rosid, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, satu halaman, itu halaman 28 di mushaf juz kedua sebelah kiri. Nah, dibaca mulai baris kedua ya Mas sampai baris terakhir. Baris yang pertama sambungannya ayat 182. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi itu majasnya namanya nahawan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayah. Sabar Mas, kalau baca Quran pelan-pelan rasa kesusu. Karena apa? Setiap orang yang rawuh pasti nunggu, dan sebetulnya setiap yang rawuh ini kalau mendengarkan Al-Quran hatinya tentram. Jadi panjenengan rasa kesusu. Salah rapopo. Wong ning dalan-dalan ning perapatan kadon nyekel gendul ngombe mendeme rapopo. Betul enggak? Kita mau berbuat baik kok takut-takut. Maka ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah,
ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Semoga seperti tema yang diharapkan, kita sukses, kita bisa menjalani Ramadan ke depan dengan selamat, insya Allah. Allahumma amin. Kita merindukan surga. Kita semua berharap umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena Bu, Pak, adik-adik, tidak ada orang yang tahu kapan matinya. Tidak ada orang yang bisa menyangka kapan saatnya. Saya 2 minggu yang lalu baru kehilangan ibu mertua saya dalam keadaan sehat, tidak sakit apa-apa. Jam 1 malam ngelilir minta dipijeti 10 menit meninggal dunia. Lalu adik Jakarta dikabari pengennya layat ke rumah, di tol Cipali kecelakaan, meninggal dunia juga. Jadi itulah rahasia usia. Semua anak-anaknya luka berat, tidak ada yang luka ringan. Itu yang saya maksud, supaya kula panjenengan selalu berhati-hati. Jangan takut mati, tapi jangan minta mati. Yang paling baik itu selalu ingat mati. Itu kata Rasulullah. Karena orang kalau selalu ingat mati, dia akan berhati-hati. Syukur-syukur 5 hari ke depan cah bagus, cahayu, kita bisa puasa Ramadan. Kita senang menyambut bulan Ramadan. Walaupun kayak begitu, saya pernah ngomong sama ibu-ibu, sebentar lagi Ramadan, ngeten sing nyelemong, kok wis poso neh to? Kok ketoke poso kok ora seneng ngono lho ya. Kok wis poso neh gitu, masyaallah. Cah cilik-cilik. Sing apal bulan Hijriah sapa? Ngacung. Kowe angger asan jawab, engko angger ngomong neh selentik. Sing apa bulan-bulan Hijriah? Masehi kowe apal, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juli apal mesti ya toh. Hijriah. Ndang ngacung kok. Wis sing rambutnya berwarna kuwi ngacung. Oke, dirungake ya. Iki golek-oleh eling-elingen seumur hidup. Musarara jum-jum dirake. Rosa-rosa dul-dul. Rampung. Loh iya, itu bulan-bulan Hijriah. Balene neh, musarara jum-jum apa? Muharram, Safar, Roro, Rompiul Awal, Robiul, terus jum-jum, Jumadil Awal, Jumadil, terus Rosa, Rojab, Sya'ban, Rosa meneh, Ramadan, Syawal, Dul-dul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Benar. Gampang toh? Nek ditakoki bulan-bulan Hijriah, musarara jum-jum, rosa-rosa, nggon dul-dul kowe seneng mesti ya ta. Engko nek ditakoki mulih, sapa sing isile? Pak Andi. Apa ora? Apik. Apa isine? Dul-dul. Lumayan ijek kelingan dul-dul. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada orang yang nantinya dirindu-rindu surga. Ada 4 golongan orang yang sangat dirindu surga. Mudah-mudahan cah bagus, cahayu ini termasuk. Yang pertama, orang yang senang membaca Al-Quran. Cah bagus meneh tak takoki. Kowe tak takoki terus kowe. Coba ngacung, siapa di antara kalian yang jumlah khatam baca Qur'annya lebih banyak dari jumlah umurnya?
Ra nek meneh. Iki jane do piye to? Sapa sing TikTok-e luwih akeh? Lah iya ngono. Langsung aku. Bu, Pak, biasakan kebiasaan membaca Al-Qur'an. Nanti bahasanya lebih tajam di belakangnya nanti. Berikutnya adalah rada abot, penjaga lisan. Nih. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada yang lapar. Tapi ini maknanya tidak harfiah. Maknanya adalah membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa Ramadan. Masya Allah. Makanya kita ini besok kalau puasa Ramadannya sukses, karena puasa Ramadan menurut Imam Ghazali ada 3 kelas. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang khususul khusus. Puasa orang awam itu seperti apa? Nahan lapar, nahan haus, tapi tidak menahan larangan puasa. Ya ijik lincip, ya ijik rasan-rasan, ya ijik nyeneni wong, ya ijik galak, ya ijik ngapusi barang. Gur arep dienggo THR-e ngapusi. Nih, mboten sah. Ya. Ini orang awam namanya. Puasanya sah karena dia sudah menahan makan dari terbit matahari hingga matahari terbenam. Sah itu. Ya. Tetapi berpahala tidak, wallahu alam bisawab, karena larangannya kita langgar. Yang kedua orang khusus. Siapa itu? Menahan haus dan lapar sambil menahan seluruh larangannya. Ini termasuk khusus, belum VIP, belum VIP, belum khususul khusus. Lalu kalau yang khususul khusus yang gimana? Yang khususul khusus itu yang lillahi ta'ala. Panjenengan tidak ada pamrih apa-apa kecuali hanya ridhone Gusti Allah. Maka supaya Bapak Ibu nanti adik-adik kondur gampang gondelane, apa yang mau kita persiapkan ketika puasa digawe singkatan mawon, PUASA. Gampang niki dieling-eling. Puasa. Yang pertama, Mas, Mbak, Ibu, Bapak yang saya hormati, orang yang berpuasa itu harus pikirannya harus jernih. Ora kena duwe niat aeng. Nih. Hadisnya nomor 1. Di dalam kitab hadis juga nomor 1. Apa itu? Innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya tiap segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, pada nawaitunya. Dan nawaitu yang paling baik itu apa? Lillahi ta'ala. Semua tergantung niatnya. Bu, Pak, tadi saya didatangi ibu-ibu yang mengeluh ngeten, Pak, ngandani anakku ki wangele jan, anak kok kaya bedes lho. Lah nek anake bedes iki terus mbok apa? Ya. Saya maturnya gini, kenapa angel? Kenapa? Tujuannya menasihati apa? Ya saya pengen anak saya berubah, saya pengen anak saya baik. Ngeten Bu, Pak. Termasuk poso. Kenapa poso? Karena wajib, karena Gusti Allah ndawuhi. Tuh. Karena di surat 184 yang dibaca Mas sapa jenenge mau? Rasid itu jelas. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Harinya ditentukan. Itu kata Allah. Barang siapa yang tidak bisa puasa karena sakit atau perjalanan jauh, fa'iddatu mengganti dengan jumlah yang sama min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Tetapi Allah ngendika Bapak Ibu, faman tatawwa'a khairan,
Tetapi yang mengerjakan itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan siapa yang berpuasa itu lebih baik daripada yang tidak jika panjenengan pirsa. Musafir 4 mazhab sepakat, Syafi'i 80 kilo, Hanafi 40 kilo, Hambali dan Maliki 15 kilo. Wes entuk Mekah. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang 80 kilo itu perkoso. Teng Semarang niku merkaos. Ndak. Lah nek ngebit lah. Satu ketika ada atas utusan negara Indonesia menuju kalau tidak salah Uzbekistan. Ramadan naik pesawat ya sekitar 4 jam dari sini. Nah, begitu turun ada yang menasihati rombongan atasnya ini, Pak, kita ini musafir, kita dapat keringanan. Oh gitu, iya. Sah itu sah. Dalilnya ada, dijelaskan dalilnya. Ya sudah, kita semua makan dulu. Makanlah rombongan itu. Lalu yang ditamoni utusan dari Uzbekistan nemoni, itu kaget ngantek kopiai Arab jiblok. Loh, ini muslim semua, muslim gitu. Ini Ramadan, ya. Loh, kok enggak puasa? Musafir. Lalu orang ini tersenyum dan bilang apa? Musafir itu kalau naik unta. Sampaian dari Indonesia ke sini naik unta lah baru boleh menjadi musafir. Nah, semua bergantung niatnya. Tapi seandainya mengambil keringanan itu boleh enggak? Boleh. Tetapi jangan lantas eyel-eyelan. Jangan lantas yang tidak mengambil rukhsah panjenengan arani sombong. Soalnya saya pernah didebat seorang ustadz di bandara, ketika saya tidak melakukan jamak, saya dibilang sombong sekali sampean. Wong Allah memberi keringanan untuk dijamak kok sampean ndak. Lah wong Solo Jakarta ini 50 menit loh. Betul ndak? Kita jalan pulang itu masih kumanan waktu sholat itu. Saya mengambil itu. Saya kalau pergi kemana-mana bawa kendaraan sendiri, ya jarang dijamak. Saya loh ini tapi ya. Karena apa? Masjid itu berderet-deret di sepanjang jalan. Malah karo leren kalau saya itu. Sebab jenengan ngebut ya entuke apa? Alon-alon pun orang bakal carry. Kalau udah takdirnya begitu, alhamdulillah. Gue bar gua sampah balineh lho le. Hoi. Oh gayane cahaya api-api gua sampah bablas. Ya. Jadi tergantung niatnya ibu, bapak, monggo silahkan. Wah aku ra poso wae, aku ora kuat kok. Ora kuat nopo? Ya, aku wis tuwa kok, justru wis tuwa kuwi kan wis arep golek sang akeh gitu. Iya. Belum ada ceritanya wong mati poso. Enten mboten? Ketoke kula dereng nate mireng. Poso kok. Gara-gara poso maksudnya mboten mati poso-poso. Gara-gara poso mati ya. Enten. Ya. Nih, yang pertama apa tadi Cah Bagus? Pikiran harus jernih. Ibu-ibu ora sah main lirik-lirikan. Saya selalu ingatkan, nek iso ibu-ibu ki nek pengajian apa arisan lenggahe aja cedak kancane. Nek cedak kancane ki usek. Urusan seneke diitung. Padha karo nggonku ora lho piye iki? Ya umpama kleru ki kan ya siji loro lumrah. Malah ngarani. Iki tek nggonku dimplok sik iki lho malah. Ya. Tuh. Pikirannya harus jernih. Karena ngeten Bapak Ibu. Ternyata nek wong gaene seneng rasan-rasan niku rasah ngomong kuwi mudeng. Ora nggo ngomong niku mudeng.
Mboten percaya, kula praktekne nggih. Kancane teko terus ngeten iki. Ngono tok, ngono kancane ya senyaut. Masyaallah. Wong iki nek atine lorek gitu, Pak. Bu. Ampun nggih. Pun mboten sah. Tidak usah menghina orang lain yang mungkin di bawah kita. Itu namanya som. Dan hati-hati, jangan suka menghina orang yang tidak puasa hanya gara-gara kita puasa. Jangan menghina orang yang tertidur nyenyak hanya gara-gara kita bisa tahajud. Jangan menghina orang yang belum bisa baca Quran hanya gara-gara kita bisa baca Quran. Niku jenenge sombong. Jadi setiap kita mengangkat takbir ketika sholat itu sebetulnya menggugurkan kesombongan kita. Ini kalau Mas Rois mesti kangen kayak gini. Allahu Akbar. Nah Imam Syekh Maher Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau sudah begitu itu tidak ada yang lain yang lebih besar. Penjenengan menurut saya belum bertakbir nek jenengan masih rumangsa luwih apik timbang liyane. Belum bertakbir kalau penjenengan merasa lebih baik dari tetangganya. Belum lebih baik kalau penjenengan merasa lebih tinggi dari orang lain. Belum lebih baik kalau penjenengan merasa lebih hebat dari yang lain. Artinya apa? Penjenengan masih merasa sombong. Jangan menghina setan kalau begitu. Kenapa? Mas, setan itu makhluk yang taat, jangan salah. Perbedaan setan sama kita itu cuma satu, apa? Sombong. Aba wastakbar, itu bedanya. Yang lain nurut kok, setan itu tidak berani kok melawan Allah, tidak berani. Melawan Nabi tidak berani kok dia. Dan durung tahu nyelendiki malaikat, durung tahu. Orang beling ngono kuwi. Tugas dia hanya satu, mencari teman sebanyak-banyaknya seperti yang dia sudah minta kepada Allah. Setan gandeng silane sombong, silane mlebu neraka. Lalu setan bilang apa? Sami'na wa ata'na, sendika dawuh masuk neraka. Ning kula pados kanca ya Allah. Loh. Dan diizinkan oleh Allah golek saoke-oke. Ada orang bertanya ke saya, ibu bapak, jarine nek poso kuwi setan dirangket, neraka ditutup, surga dibuka. Ning kok tetep enek wong sing maksiat. Hati-hati. Setan itu bentuknya dua. Apa itu? Minal jinnati wan nas. Yang dirangket itu yang bentuknya jin. Nah, sing bentuknya menungso niku kon poso. Tuh. Hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk setan hanya gara-gara pikirannya tidak jernih. Berikutnya apa? Apa ucapannya dijaga. Lagi poso. Bapak-bapak tolong lari-lari bagus-bagus ngeten iki jenengan ajari basa Jawa. Wong cah sakniki niku do kemayu, ibuke kelahiran Banyu Anyar, gedhe ning Banyu Anyar, delalah omah-omah yang ning Banyu Anyar. Entuk bojo ya wong Banyu Anyar, gedhe ning Banyu Anyar, sekolahe ning Banyu Anyar, delalah anake ya lahir ning Banyu Anyar. Lho kok iso basane ibu karo anak bahasa Indonesia? Kemayu ora? Pol. Saya ngelekke bola-bali ngeten iki. Saya datang ke rumah pejabat, putrane wis rada gedhe wis mahasiswa. Mas, bapak wonten. Ndak tahu Om. Wau bapak sare kula siram. Bapak disiram, padahal maksudnya bapak sare kula adus. Dan Pak, Bu, ternyata
menawi panjenengan pengen putrane pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, niku kudu iso menguasai bahasa Jawa. Kenapa? Strukturnya sama. Jangan bahasa Indonesia itu miskin, bahasa Indonesia itu simple. Kenapa? Memang bahasa persatuan memang digawe gampang. Kalau bahasa Indonesia semua makan, bapak makan, ibu makan, adik makan, kucing makan. Kalau bahasa Jawa kan mboten ngoten. Bapak, kula, adik, kucing, apik. Badok jadi. Masya Allah. Ya. Nih. Dan bahasa Jawa niku komplit loh. Bahasa Inggrisnya rice. Rice apa Mas? Nasi. Nek Jawa ora. Durung ditandur jenenge apa? Gabah. Nek wis tukul pari, nek diselep beras, selepane remuk menir, nek wis dimasak sego, nek oke sego, nek siji upo, pokoke banyu bubur. Lah sing jenenge rice sing pundi? Niku wong Inggris kontene bingung, rice sing di rice. Ngeten men bahasa Indonesia ya Mas. Iki bahasa Indonesia apa Mas? Nyubit, betul. Nek basa Jawa jenengan ngendika Mas? Oh, beda nggon, beda jeneng Jawa kuwi. Kuwi urung betot. Rasa dudui. Ya ta? Betapa luar biasanya bahasa Jawa itu. Nih. Maka untuk ucapan ini, Mas, kenapa ada dalil, ada hadis yang tidak benar tapi ya ora apa-apa? Apa itu? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya ora enek wong turu kok ngibadah ki ora ono. Tetapi setidak-tidaknya ora rasan. Dadi timbang nek nuwun sewu melek mripate, melek tutuke, lah mending sare mawon. Tetapi mana yang lebih baik? Ya yang lebih baik ya melek ibadah, jelas wong Ramadan nih. Ya kan? Perintahnya tadi di 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka kita kenakan yang ketiga, apa itu? Al-Qur'an lebih sering dibaca mumpung Ramadan. Mari Pak Takmir buat festival 3 juz khatam atau 3 kali khatam, atau ya monggo lah. Yang penting dibikin festival semarak supaya kita semua seneng dengan Al-Quran. Mas Rosid tak kasih tahu ada 4 jenis nama orang baca Quran. Pernah dengar istilah qiraah? Pernah dengar istilah tilawah? Pernah dengar istilah tadarrus? Pernah dengar istilah tadabbur? Podora. Jenenge beda kok podo. Lain. Kita semua harus tahu. Qiraah, qara'a yaqra'u qiraah, begitu apa i'rabnya? Membaca saja. Jadi pembawa acara benarnya menyatakan sebentar lagi kita akan mendengarkan qiraah yang akan dibaca oleh Profesor Dr. Haji Calon Rosid. Oh no, amin oleh ini masjid ini. Nah, itu membaca saja. Teng jagongan enten diwacake Quran itu namanya qiraah. Kalau tilawah, tala ya tulu tilawah. Le isa muni ta ora? Ta.
Bareng. 1 2 3. Mau aku neh. Ta. Ta itu yang benar rodok bocor sithik. Ta. Kaya Bruripe Solima nyanyi, nek muni cinta pripun? Ngoten niku. Ta. Aku masih ada di sini. La. Neng niki apik. Dora gelem nonton Aldebaran neng pengen melu tausiah luar biasa. Alhamdulillah. Duh Gusti panjenengan paringaken swarga tiang-tiang ingkang ninggalaken Aldebaran demi pengajian. Amin. Oh iya. Angel lho niku. Ya, Al-Quran mari sering dibaca. Terus ada istilah tadarrus. Ya, darrosa ya darasu tadarrusan. Itu artinya apa? Belajar. Deres niku sinau. Ada ustadznya yang mimpin. Kalau tilawah tadi apa? Mengikuti. Misalnya ngaten, ibu bapak monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ki malah mangan snack kan nirok sih. Iya to Kemang. Nah itu namanya tilawah ya. Nah kalau tadarus ini bisa dikatakan tadarus, ini Quran dibaca, dibahas, penjenengan menyimak. Ini bisa disebut tadarus. Kalau tadabbur apa? Tadabbur itu menghayati. Biasanya jamaah tadabbur itu tidak banyak, hanya 1, 2 atau paling banyak 10 orang yang memang tafakuh, memang benar-benar pengen paham Al-Quran. Nih, dan saya ingatkan Bapak Ibu, kalau belajar Al-Quran, belajar hadis harus dengan guru. Jangan mentafsirkan sendiri. Karena nanti kalau membaca sendiri, mentafsirkan sendiri, nanti yang ada nafsu. Naudzubillah min dzalik. Saya masih ditanya kemana-mana. Waktu diangkat menjadi tuan guru di Naksabandia Palembang, saya ditanya, gurunya ngaji siapa? Gurunya kitab kuning siapa? Ditanya itu. Maka kemarin pernah dengar nggak ada isu sertifikasi ustadz? Wah, sing protes oke banget. Padahal menurut saya ada benarnya loh. Kenapa? Supaya tidak sembarang orang ngomong di publik. Betul enggak? Jenengan lihat di YouTube itu, di media sosial, yang namanya ustadz ngendikane ra karu-karuan. Boleh enggak kira-kira? Ya ndak boleh. Wong mengajak itu harus bil hikmah, harus dengan hikmah dan kaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Berarti mboten enten obong-obong teng mimbar niku ra itu. Yang bisa mengajak kebaikan silahkan, mengajak berjihad monggo. Ning sing arep dijihati sapa? Nggih mboten? Boleh saja. Kenapa? Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir perkataan kita nanti. Maka Bapak, Ibu, monggo takmir buat festival one day, one juice. 1 hari, 1 juz. 1 juz itu tidak banyak, hanya 10 lembar. Kalau 10 lembar berat, ya setiap habis sholat 2 lembar. Bolak-balik. Kalau bacanya gradul-gradul 2 lembar bolak-balik itu kira-kira setengah jam lah. Tapi kalau lancar, tidak sampai. Nggih. Mumpung apa? Mumpung Ramadan. Dan Rasulullah sudah menjanjikan bacaan Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi kalau saya gambarkan nanti kalau penjenengan dibangkitkan di surga itu akan memakai gamis, memakai apa? Penutup, dihijabi oleh
Al-Qur'an. Sing rajin sregep maca Qur'an mesti pakaiane apik, kelop-kelop menawan, kandel. Sing arang-arang maca semrawang. Sing ora tau maca blas ra klamben. Coba kita jujur saja dalam hati, ada tidak yang hadir ini seumur hidup durung tahu khatam Quran nganti umur saiki? Rasa ngacung batin mawon niku pantes mboten naik Gusti Allah dangu berulang-ulang fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang didustakan? Wis dikai umur panjang, wis dikai sehat, wis diparingi sempat, lho khatam wae ora. Ora iso ngaji ya Pak, nek ndak bisa ngaji itu jenengan punya kerentek belajar ndak? Paling ora ya kulhu lah. Tapi diniatkan wajib, pokoknya bendino ngaji. Supaya apa? Ya Allah, Masya Allah, nanti ketika semua orang di padang mahsyar itu ketakutan, ketika semua orang menangis, ketika semua orang luar biasa, malah ada golongan kanan dan golongan kiri. Di dalam Al-Quran itu ada 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, yang satu lagi golongan para awalin, orang-orang yang beriman zaman dulu, zaman Nabi. Nih, siapa golongan kanan? Golongan kanan itu ada golongan yang ketika di padang mahsyar diberi catatan amalnya oleh malaikat, nompo ning nganggo tangan tengen. Siapa itu? Dibaca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11, baca semua. Itu. Golongan kiri siapa? Golongan kiri adalah golongan orang yang nanti di padang mahsyar diparingi catatan nompone tangan kiwa. Le jawab piye? Wis aja mbok duduhke catatanku iki. Naudzubillah min. Tetapi ketika penjenengan sering membaca Al-Quran, maka insya Allah cahaya Al-Quran itu, tiap huruf itu akan menaungi penjenengan dan memberi syafaat kepada penjenengan. Maka monggo mas, orang ketang surat-surat pendek, baca, rajin baca, agar menjadi syafaat kita. Dan Kanjeng Nabi ngendikan, wa ana lam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku orang ngomong nek alif lam mim ku sak huruf, tetapi alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Lu ganjarane niku ngantos ngoten niku. Maka ngaji monggo Bu, Pak, anak-anak ini diagendakan nyekel HP oleh ning angger wis ngaji. Ya ndak mungkin lah cah zaman saiki kok diseneni. Aja nyekel HP. Lho zaman saiki niku beda. Dhisik bocah-bocah diseneni nyekel HP. Saiki ora nyekel HP malah mbok seneni. Ora sekolah daring gitu. Jarine Tony belok kiri, aku arep nyekolahke pit motorku. Lah ngapa? Butuh duit aku. Bareng dikei duit, melayu pit motornya gawe. Lho, kok pite digawa jare di sekolahke daring. Sekolah dari rumah jare masyaallah. Iso-isone wong-wong. Nih, Al-Qur'an. Berikutnya apa? S. Ini ciri khasnya orang puasa. Apa itu? Sabar. Sabar. Dadi wong poso niku sabar. Wong poso kok malah galak. Aja ngono ya yu, aku lagi poso, rasa kayak goro-goro. Lho, malah nesu. Sweeping, warung-warung kon tutup kabeh. Ora rasa melu-melu ngono Mas, rasa ndedek ngono kuwi. Takbir, warung ditunggoni. Tutup ora iki? Lah enten apa Mas? Poso, menghormati wong poso. Ayo ditutup, tak tunggoni. Wah, tilik kon njaba. Ah, wis rapat bener. Mlebu warung soto siji. Ah, tibake gur arep ndelik. Sabar. Suratnya surat kedua,
surat Al-Baqarah, insyaallah halaman 9, ayatnya 45, 4 baris dari atas. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Fa innaha lakabiratun ilal alal hasyin. Berpegang teguhlah pada sabar. Jadi Gusti Allah niku pirsa nek sabar niku mboten gampang. Sabar niku abot. Wong supaya sabar pripun carane? Ikhlas lillahi taala. Dadi wong ora kagetan. Setiap ketemu apa-apa yang diingat pertama siapa? Allah. Ono musibah yang diingat pertama Allah. Ono kesenangan yang diingat pertama Allah. Lalu kenapa ada pertemanan yang abadi, ada pertemanan yang tidak abadi, ada persaudaraan yang langgeng, ada persaudaraan yang tidak langgeng? Kenapa? Karena tidak karena Allah. Bagus, nanti di surga akan ada 7 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya apa? Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi di surga nanti akan ada menara 2 kembar yang tinggi menjulang. Lalu Nabi bertanya, menara apa itu? Itu rumahnya malaikat. Bukan Kanjeng Nabi. Rumahnya para nabi. Bukan Kanjeng Nabi. Terus itu menara siapa? Itu menaranya pertemanan seseorang yang langgeng ajek karena Allah. Nih, maka kenapa disyaratkan sebelum puasa ini kula panjenengan diminta untuk saling meminta maaf. Supaya napa? Supaya orang di urusan meneh. Wes dadi dulur iki rasah kokean baper. Gitu. Kita ini sesama muslim. Wes rasa dadak eker-ekeran sing perkara ora patek penting. Pak Ustadz, jenengan sudah divaksin apa mboten? Lah kalau itu ikhtiar sembuh, ikhtiar sehat, kalau saya mau divaksin regane larang. Lho tapi vaksin niku mengke sing disuntikke niku komputer. Lah kula malah mumet niku. Kok ana komputer bentuke ndledek ngono ya. Enten-enten mau sing ngempet-medeni ngono. Niku mengke dilebokke terus mengke jenengan iso diawasi ning ndi. Pertanyaan saya simpel, lah aku ki sapa? Betul ndak? Kok jenengan dianggap penting banget iki jenengan niku sinten? Seandainya itu ada, teknologi itu mahal ndak? Mahal sekali. Dia disuntikke wong sak Indonesia sak donya niku duwite sapa? Orang tuh kalau bikin fitnah jangan kebangetan. Itu tujuannya apa? Memecah belah, Pak. Pokoknya ngeten, intinya ini gampang. Kalau ada berita atau apapun yang isinya menghasut, isinya menjelekkan, isinya merendahkan, niku jangan diikuti, bahkan jangan diteruskan. Nih, banyak ngeten niku. Loh sampai kemarin itu loh, ada yang nanya ke saya, Pak, yang betul ucapan lebaran itu minal aidin wal faizin nopo taqabbalahu minna wa minkum. Malah kula takok, lah minal aidin wal faizin ini tegese apa toh? Mohon maaf lahir batin. Lho lah ya toh. Meleset toraan. Minal aidin itu tegese mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Seperti janjinya Allah, la'allakum tatakun, kembali fitrah, wal faizin, dan termasuk orang yang beruntung di mana? Dunia dan akhirat. Nih, taqabbal minna minkum, muga-muga Gusti Allah nampa ibadah kula kali ibadah panjenengan. Dijawab, taqabbal ya karim, nggih Gusti Allah ingkang minulya, mugi-mugi panjenengan kabulaken. Takok meneh, Pak, insyaallah niku tulisane in SHA napa in SYA. Wijik kon niku ditakokke. Lah nek nurut kowe apa? Nurut kula in SHA. Sebab pun enten postingan nek sing bener niku in SHA. Nek enten wong sing ngoten niku Pak, Bu, panjenengan nyuwun coba saiki kirimen yang aku nuliso syukur.
Apa tulisannya? Syukur. S syukur ya, S Y U K. Nah insyaallah S H kok bisa beda? Padahal hurufnya padha. Shin kabeh. Semua harus ada ilmunya. Saya luruskan. Transliterasi Kementerian Agama menyatakan bahwa lambang huruf Shin itu SY. SH itu jadikan lambang huruf Shad. Neng janjane kalau buat saya ngono kuwi ora tak gagas, arep Y, arep H, arep gandeng, arep pedhot, sing penting jenengan pun ngerti karepe to. Muga-muga Gusti Allah marengke ngono kuwi rasa tinggo geger meneh. Ngono lho. Ngono diujuk-ujuki, kono nggo pistol kantor polisi. Lah kuwi nek ora wong tibake beritane celelekan ngaten iki. Dikandani kancane nek arek ngurus SIM, kuwi bocah kan ngurus SIM. Kuwi sing cepet nembak jare ngono. Lah dhewe tekan kantor polisi nembak. Tuh. Paham? Sabar. A yang paling akhir. Puasa. Amal baik ditingkatkan. Mumpung Ramadan. Bapak Ibu kula emutaken panjenengan sediakan budget anggaran khusus nggih untuk Ramadan ini. Khusus paksa. Panjenengan punya masalah ekonomi, punya masalah apapun, ini Ramadan saatnya ditanting kali Gusti Allah. Pilih aku apa pilih bandamu? Ditanting panjenengan. Maka kenapa banyak saudara-saudara kita yang membayar zakat mal itu di bulan Ramadan? Sing dipamrih napa? Bulan baik. Bukan harus bulan Ramadan. Karena zakat mal itu kan nisabnya 1 tahun kepemilikan harta itu. Boleh saja tidak Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah, nah itu ada saatnya sebelum sholat Idul Fitri. Nih, ngono ya enek meneh takok. Mesti enten tengen kula niku Mas Har. Tulung hitungke zakat mal kula Pak Ustaz. Lah keng napa? Mengke ndak kokean lho. Ono wong zakat kokean ya. Ndak usah takut seandainya jenengan salah hitung kebablasan kokean itu nanti dihitung infak dan itu berpahala luar biasa. Kalau saya luwih baca hati-hati ketimbang sembrono. Nih monggo jaga betul persaudaraan kita ini dengan amal baik. Monggo lihat kanan kiri, lihat para sederek. Zakat siapa penerimanya ada di surat At-Taubah ayat 60. Diingat-ingat, penerima zakat itu ada di surat At-Taubah ayatnya swida, ada 8 orang. Yatim piatu berhak atas zakat mboten? Mboten. Tidak ada disebut di situ. Yatim piatu tidak berhak atas zakat. Yatim piatu itu infak, malah diopeni nganti tekan gede, orang mung 2,5%. Barang siapa yang di dalam rumahnya terhadap anak yatim dan dia menyanyi anak yatim, ngendikane Kanjeng Nabi, aku dengan pemelihara anak yatim di surga nanti kamasalil hada kaya driji loro iki. Cedak banget panjenengan kali Kanjeng Nabi nek remen sayang karo anak yatim. Monggo. Wah anak yatim ra enek, aku ya yatim mau Pak. Mau diputu kok ngaku yatim iki piye? Ya. Nah, kalau 8 golongan ini sudah masuk, lalu kita cari kira-kira sedulure dhewe enten mboten sing masuk golongan 8 itu. Diutamakan tangga teparo, sedulur itu diutamakan.
Rasanya sia-sia panjenengan membangun masjid ngendi-endi, zakat ngendi-endi, tapi ponakane dhewe enten sing ora sago bayar SPP. Saudara kita, adik kita ada yang masih golongan fakir, miskin. Sudah, bantu saja adiknya kalau gitu. Asal masuk golongan fakir, miskin. Fakir itu orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau miskin itu orang bisa penuhi kebutuhan pokok saja, sementara kebutuhan yang lain, pendidikan, listrik dan lain-lain dia tidak bisa penuhi, itu miskin. Karena listrik zaman sekarang itu pokok. Masjid ini pakai bugenser apa pakai pulsa? Bugenser nggih. Di masjid saya ini sekedar usul. Di lingkungan saya sana semua sudah diganti pulsa. Ketika diganti bugenser Pak Har, bayar listrik telat terus, infaknya enek. Tetapi begitu diganti pulsa, ternyata saben wong mijeti dewi-dewi. Itu ngantek saldo niku 1,5 juta. Saldo pulsa listrik niku. Jadi setiap orang bisa. Sekarang mumpung Ramadan, Mas Takmir, tulis nomor rekening masjid di depan itu besar-besar, sebesar-besarnya, biar liwat itu mudah dibaca. Kalau perlu di broadcast, orang masalah Mas. Kalau saya broadcast, kita tidak minta, kita yang broadcast nomor rekening masjid, selesai. Nggak usah pakai pengantar apa-apa. Sing pengen nyimpen ya ben nyimpen, sing ora ya wis. Gitu. Terus kotak infak digawe drive thru ya Mas ya. Oh iya. Lho piye to? Lho, Joko Karyan itu melakukan itu loh Mas. Wah nek Joko Karyan itu gede, terus bolongannya ya gede. Memberi kesempatan nek iso ngeki bendelan niku. Ada Pak, ada. Lah wong saldo infaknya itu sebulan 8 miliar kok. Mula ngundang Ustadz ngendi wae iso. Ngundang Abdurrahman Sudes iso. Angger ora corona lho. Ya. Monggo kita terbuka memberi kesempatan semua umat untuk beramal. Bu, buka lemari. Tolong dilihat bajunya. Sing ukuran M, sing ukuran S rasa disimpen, wis ra sedeng. Ngono pamer ke anake. Iki dhisik bajune mamah lho, dhisik. Kapan? Pas adik durung lahir, bala. Pun disedekah saja, diamalkan. Bapak-bapak juga begitu. Panjenengan kan mboten krasa to, tiba-tiba lemarine kebak. Canom-nom ngene iki klambine akeh, ning sing dienggo kok ya kuwi-kuwi wae. Sing ora tau mbok nggo kuwi sedekahno. Ya. Nih. Mumpung apa? Ramadan, amal baik ditingkatkan. Saling menasehati, saling membagi ilmu, tapi ingat harus ada landasan yang jelas. Nek kira-kira pokoknya intinya gampang. Nek kira-kira marai padu, marai cengkrah, ndak usah disebar. Menurut saya di dunia ini tidak ada kritik, yang ada itu iri dengki. Nggih mboten Pak De? Soalnya wong ki nek ora iri, ora dengki, ora ngritik. Betul? Terus yang baik apa? Nasihat. Nasihat yang baik, dan nasihat yang baik itu sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang menasihati panjenengan di depan banyak orang, berarti orang itu menghina jenengan. Sebab kalau dia sayang sama panjenengan pasti empat mata. Nih. Begitu ibu bapak wis setengah 10. Mosok nganti tekan jam 10. Wah. Sing arep pulaan isuk-isuk ya ora iso no nang pasar sesuk ya toh. Saya. Nggih, puasa. P apa tadi? Pikiran harus jernih. U ucapannya dijaga. A Al-Qur'an lebih sering dibaca. S sabar dan syukur. A lagi amal baik
ditingkatkan mumpung Ramadan. Mudah-mudahan kula panjenengan mangke termasuk orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali fitrah dan orang yang beruntung dunia hatta akhirat. Allahumma amin. Dan kita tergolongan la'allakum tattaqun. Pakai tanya jawab enggak, Pak? Betul. Betul? Kita berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita berdoa Mas, Mbak, adik-adik agar cita-cita kita mudah tercapai dengan jalan yang tidak kesulitan. Kita berdoa putra-putri kita soleh, solehah. Kita berdoa agar Allah melimpahkan rezeki yang barokah. Kita juga berdoa agar kita bisa berkumpul lagi di jannah. Atas niat baik itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warham ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ali ibadillahi sholihin ajma'in. Allahumma fir lana li dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Ballighna fi syahri Ramadan. Ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi hadal majlis, fi hadal masjid ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, amalan mutaqabbalan, imanan mustaqiman, islaman hanifan wa husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon dan berkumpul di tempat ini ya Allah. Ampunilah khilaf dan dosa kami ya Allah. Tambahkan ilmu pengetahuan kami ya Allah. Tumbuhkan cinta kami kepadamu ya Allah. Jadikan Rasulullah teladan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami bahagia dunia akhirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama jodoh-jodoh yang kami cintai hingga surga nanti ya Allah. Abadikan kasih sayang kami sekeluarga di sana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, solehah ya Allah. Tuntun dan mudahkan jalannya untuk menempuh cita-citanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal barokah ya Allah. Cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah. Ya Allah, bahteramu sangat luas, ujianmu sangat luas. Beri kami kekuatan ya Allah. Luluskan ya Allah, luluskan ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari fitnah corona ini ya Allah. Jika memang virus ini kau abadikan di bumi ini ya Allah, maka kuatkan jasad kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan juga ruh kami ya Allah, kuatkan ya Allah. Ya Allah, jika ajal harus datang ya Allah, jemput kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma atina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fassallallahu nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu, bapak, adik-adik makaten ingkang saged kawula aturaken sekateng lepat nyuwun ngapunten nggih Bu, Pak. Saestu nggih dingapunten nggih. Kita tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, usum corona, jangan lupa rajin mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Andi Isma Brata yang telah menyampaikan tausiahnya dengan kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Tidak terasa akhirnya kita sampai di penghujung acara. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara, setelah kata-kata ataupun sikap yang tidak
batasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.